Kalau saya kembali ke karena domba dan kambing itu bagian dari bisnis ya teman sekalian ya. Kita mengelola bisnis makhluk hidup, maka pakannya juga harus dihitung seperti itu. Jangan sampai karena punya terlalu banyak uang ya sehingga tidak dihitung. Nah, harus dihitung teman sekalian. Mana yang harus gampangnya gini. Kita mengeluarkan uang sesedikit mungkin begitu ya. Rumus cash flow kan mengeluarkan uang sesedikit mungkin. Terus kemudian dari uang sedikit itu kita rubah menjadi pakan yang kualitas seperti itu, yang cukup untuk nutrisi domba dan kambing. Apa itu? Ya silakan dicoba, mulai dari jauan, mulai dari konsentrat, mulai dari apapun itu. Nah silakan dicoba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Domba Bagus. Nah, kita sedang jalan-jalan di belakang kandang sih, ini bukan jalan-jalan lah, ini di belakang kandang kebetulan ada di lahan pakannya Mas Haidar ini. Nah, selamat sore Mas Haidar. Selamat sore. Sehat Mas Haidar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Mas Haidar sehat-sehat. Nah, ini kita mau ngobrolin bang pakan Mas. Kemarin ada yang tanya-tanya di grup, seberapa luas sih kandang bang pakannya Mas Haidar itu? Kan pakannya cuma full hijauan aja. Nah, ini seberapa luas ini Mas? Jadi pakan itu satu hal yang penting ya teman sekalian, karena ketika nanti habis maka kita bingung gitu ya, nyari di mana. Maka pakan yang bagus itu pakan yang selalu ada continue. Jadi ketika tidak kata habis gitu ya, karena domba sama kambing kan makhluk hidup yang butuh makan ya, sama seperti kita 3 kali sehari ya. Kalau domba, kalau saya jadwalnya 2 kali sehari. Nah, terkait pakan ini, bang pakan ini saya menggunakan hijauan segar, mulai dari rumput odot ya. Ini rumput odot ya, ini ya. Odot ya. Oh, ini rumputnya. Ada juga kaliandra seperti ini. Ini kaliandra kalau ini. Kaliandra, sorry, indigo vera. Oh, indigo vera. Indigo vera. Jadi kalau hijauan itu jangan satu jenis saja ya Mas ya? Iya, jangan. Lebih baik bermacam-macam gitu ya? Bermacam-macam. Nah, ini ketela ini juga dibuat? Iya, ini habis dipotong. Oh. Ini juga ketela. Ini juga kita buat pakan. Buat pakan. Ini ada ketelanya nggak Mas ya kayak gini? Ada di bawah. Oh, itu juga dikasihkan pakan nggak ketelanya? Iya, semuanya. Oh, ketelanya juga dicopper sekalian. Semuanya Mas. Jadi apa ya, domba sama jadi gini, semakin banyak macamnya hijauan itu, maka itu semakin melengkapi lah kebutuhan nutrisi dari domba kambing kita. Seperti itu ya. Ini tentu bisa lihat pisang ya kan. Nah, ini pisang ini mulai dari daunnya, buahnya, gedeboknya, semuanya saya chopper. Semuanya dicopper. Iya. Padahal pisangnya bisa buat makan orang juga ya. Iya. Kalau pas lagi kebanyakan panen gitu harus bingung akhirnya. Kasih pakan domba saja. Iya. Oh iya. Biasanya kalau pisang itu isinya kita makan, kulitnya kita buang ke Oh iya. Kalau buahnya seperti itu. Nah, kalau yang ini Mas, ini kan tumbuhan liar-liar ini juga dibuat pakan juga? Iya, nantinya. Semuanya bersih. Oh gitu. Ini nanti dibersihkan gitu ya? Oh. Tetapi teman sekalian, kalau menggunakan prinsip hijauan, ketika kita sudah ngarit gitu ya, satu lahan ini kita arit, harus segera kita pupuk dengan pupuk organik supaya tidak terlambat. Nah, kalau kita seminggu lagi lah kita pupuk, nah itu terlambat teman sekalian. Nanti tumbuhnya nggak bagus. Iya, nggak bagus. Oh, nah kita lihat yang rumput itu Mas. Iya. Kita sambil jalan-jalan ini di bang pakannya Mas Haidar ini. Luasnya berapa ini Mas? Ini yang lahan ini aja 1.400 meter persegi. Letaknya di belakang kandang pas ya ini ya? Iya, pas. Oh, jadi ini kayak gini tanamannya, ini rumput odot. Terus nanti jarak berapa itu ada indigo veranya Mas? Iya, indigo vera. Oh, indigo veranya di sela-selanya aja kayak gini ya? Betul. Oh iya. Nah ini sudah ganti bibit apa belum Mas ini Mas? Ini belum ya? Belum. Masih Padahal sudah 1 tahun dipanen. Iya. Oh, cuma beli bibit sekali. Iya, kuncinya itu, tapi nggak boleh telat pupuk. Oh, iya. Nah, ini dulu bibitnya beli atau dari siapa ini Mas bibitnya? Dulu bibitnya beli saya. Bibitnya beli ya? Beli kalau. Tapi cuma sekali beli aja. Sekali. Oh. Iya. Terus nanti batangnya ini juga dicopper sekalian apa dibuat bibit lagi Mas? Yang paling bawah itu. Ya, kalau batangnya dia terlalu panjang ya kita sendiriin untuk kita tanam lagi. Tapi kalau batangnya nggak terlalu keras gitu, langsung kita chopper. Nah, kalau kaliandranya mudah sekali juga ya Mas ya ini. Iya. Tinggal dikepras-kepras gini tumbuh sendiri. Iya, tumbuh sendiri. Wah, berarti ini kalau yang ini bisa dikatakan pakan gratis ini Mas?
Iya, bisa jadi seperti itu. Karena di lahannya sendiri dan Iya. bisa dipanen berulang-ulang ya Mas ya. Iya, betul. Wah, luar biasa. Saya punya 3 lahan sebetulnya. Oh, ada 3 lahan. Iya, seperti ini luasnya juga. Tapi Tanamannya sama seperti ini. sama, ada indigo vera, ada singkong, ada rumput odot, ada pisang juga. Pisang juga. Tapi tetap kekurangan teman sekalian. Masih kurang ya? Masih kurang. Padahal 60 ekor ya. Iya. Nah, 60 ekor dengan luasan segini banyak itu masih kekurangan. Itu kadang masih beli ya Mas ya. Iya, saya masih nebas berapa hektar rumput seperti Jadi itu. belinya tebasan ya? Iya, Langsung tebasan. menebas rumput-rumput kayak gitu Iya, ya. Ini padahal masih luas deh itu Mas. Ini lahan orang tapi ya ini. Iya, kalau yang ke sana. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, ini Bang Pakanya rumputnya tapi full odot Mas. Ada jenis lain nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Kenapa Mas memilih odot ini Mas? Ya karena saya kan ilmunya minim awal-awal masih, jadi taunya Ya? odot aja gitu. Oh, seperti itu. Cuma kan karena sekarang sudah ada banyak apa ya, masukan rumput ini, rumput itu gitu. Jadi pengen lah kawan-kawan nanam itu. Oh, nah kalau ini umur berapa segini Mas? Umur berapa kayak gini? Ini berapa minggu ya? Ini paling 3 minggu. 3 minggu. 3 minggu. Terus atau bisa 4 minggu. dipanen umur berapa? Nah, rumput itu tumbuh maksimal ketika dia itu berumur 2 bulan. 2 bulan, jadi Iya. 60 hari ya? Iya, 60 Berarti hari. ini 1 bulan lagi panen lagi? Iya. Oh, lah yang itu pendek itu masih baru dipanen yang itu? Baru, iya baru. Oh, yang itu baru dipanen itu teman-teman. Nah, ini letaknya di belakang kandang pas, jadi ngaretnya ringan sekali Mas ya? Nggak perlu jauh-jauh ya? Iya. Nah, ini muter terus. Nah, kalau ini indigo vera, nah kayak gini. Ini indigo veranya setiap ini di baris-baris gini ya Mas, berjajar Iya. gini ya? Banyak. Indigo vera tuh bagus proteinnya. Proteinnya bagus ya. Nah, ini Jadi indigo vera semua ini teman-teman lah kayak gini. Oh. Cuma mudah sekali ternaknya. Hanya full hijauan aja tanpa konsentrat ya Mas ya? Tanpa konsentrat. Tanpa konsentrat. Wah. Nah, kayak gini ini. Ini sudah dipanen kayak gini. Ada nggak Mas yang siap panen Mas? Di lahan satunya ya, yang siap panen ya. Di lahan ini ya, yang satunya. Kalau yang ini sudah habis dulu, makanya ini habis terus saya tebas yang lain. Oh, seperti itu. Seperti itu. Kalau telanya tapi sedikit ya Mas ya. Telanya nggak cuma di sini, Mas. Oh, ada yang banyak iya, ketelanya? Iya, banyak. Oh. Sudah banyak di sawah, di lahan-lahan saya kayak tebu, pinggir-pinggirnya itu saya tanami singkong semua. Nah, kalau itu Mas, perawatan pupuknya Mas, pakai apa Mas pupuknya Mas? Kalau saya kebanyakan pakai pupuk organik sih, pupuk dari kandang sendiri. Dari kotoran dombanya sendiri. Kotoran dombanya. Wah, nanti dari kotoran domba bisa untuk makan domba lagi. Iya. Wah, luar biasa ini inovasi berputar dari terus. Mas Iya. Haidar. Pakannya full hijauan, tapi sebaiknya saran saya jangan hanya satu jenis saja ya Mas ya. Betul. Harus bermacam-macam jenis kayak gini. Jadi nanti ini dicopper bersamaan gitu ya Mas ya. Iya, betul. Oh. Jadi nyopernya setiap hari itu Mas. Nyopernya ya setiap hari. Pagi dan sore. Pagi dan sore. Kalau satu domba itu habis berapa kilo biasanya Mas? Perkiraan Mas? Satu domba kisaran ya antara 7 sampai 10 kilo lah. 7 sampai 10 kilo. Kisaran itu. Itu dibagi pagi sama sore sama gitu makanya. Iya, pokoknya saya tuh sekitar 10 kilo sudah saya berkan gitu. Pagi 5, sore 5. Oh, jadi 5 gitu ya. Ya. Karena kalau sistemnya hijauan kan dia mengandung banyak kadar air. Ya. Sehingga nggak kenyang-kenyang kayak gitu. Karena mungkin yang dimakan itu kebanyakan airnya itu ya Mas Iya. ya. Tapi dilayukan dulu Mas. Iya, jelas ya. Dilayukan Harus seperti itu. berapa hari Mas? Nggak ada harian sih Nggak ada. sebetulnya. Iya. Setelah babat tinggal tumpuk-tumpuk gitu. Ngarit pagi buat sore, ngarit sore berarti nggak boleh buat sore, harus pagi buat Harus besok paginya pagi. lagi. Iya. Seperti itu. Kan ngaretnya 3 hari sekali. Iya. Jadi yang hari ketiga itu kering justru Mas. Atau seperti apa? Enggak kering sih. Enggak. Enggak sampai 3 hari itu belum sampai kering ya? Kan kondisinya enggak kita jemur di bawah terik, tetapi kita pinggir apa ya, kita Diteduhkan? diteduhkan. Oh, hanya diteduhkan saja. Itu seperti diteduhkannya gimana Mas? Berdiri atau tidur Kalau saya gini Mas? berdiri sih. Berdiri gini ya? Berdiri, iya. Oh, diberdirikan. Iya, karena rumput odot pun juga pendek-pendek ya Mas ya? Iya. Iya. Berarti rumput odot itu juga berat juga ya Mas ya? Iya. Karena satu bongkok aja 80 kilo teman-teman. Iya. Oh, iya. Ya terasa lah beratnya. Nah Mas, kalau ini Mas Ya? ngomongin indigo vera ini Mas, Ya. cara pemanenannya seperti apa Mas biasanya Mas?
Kalau yang saya tahu ya teman sekalian ya, yang saya tahu sih tinggal dipetik gitu aja sih. Dipetik-petik aja gini ya. Dipetik-petik aja. Itu nanti sudah tumbuh lagi. Iya, tumbuh sendiri seperti itu. Biasanya tumbuh lebat kayak gini berapa hari nih Mas kayak gini Mas? Kalau indigo vera nggak tahu saya. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Oh, ini tahu-tahu sudah lebat gitu aja. Tapi juga dipupuk. Dipupuk semuanya masih ya. Iya, Habis dibabat harus pupuk. Pupuk gitu ya. Nah, kalau ini untuk ketelanya ini biasanya nanti dipanen juga nggak untuk ketelanya ini? Iya, kita panen sampai jadi singkongnya itu. Terus batangnya ditanam-tanam lagi? Iya, betul. Oh, nanti terus diambil itu. Lah batangnya dibuat makan nggak Mas juga? Biasanya pernah sih buat dicoper kayak gitu. Dicoper? Iya. Tapi dimakan nggak? Wah, karena udah nyampur Mas ya. Tapi nggak pernah ada sisa pakan ya? Iya. Jadi teman sekalian, hijauan itu kalau saya megang mazhabnya teman-teman yang di contoh kayak yang di salah satu farm di Surabaya Sidoarjo itu ada anak kandang farm atau apa ya? Oh iya. Yang di Juanda itu ya? Ya. Nah, yang di Pangkalan TNI itu, di Perumahan TNI itu mereka menggunakan full hijauan. Pas saya tanya ke manajer peternakannya, Mas kenapa kok pakai hijauan? Karena hijauan itu ada klorofilnya yang tidak dimiliki oleh pakan konsentrat segala macam. Seperti itu. Itu kelebihannya tidak mungkin bisa dimiliki oleh apapun jenis konsentrat. Iya. Itu. Makanya saya berpikir iya mungkin ya ada benernya. Selain karena saya sistemnya nebas dan hijauan menurut saya lebih menguntungkan daripada konsentrat. Dan itu juga ada klorofilnya teman sekalian. Oh iya. Nah Mas kalau ini diairi juga enggak Mas? Kalau itu ada galengan-galengan kayak gini? Iya. Ini diairi? Iya kita airi. Oh, nah dari airnya dari air itu keran gitu? Iya dari sumur. Oh, tapi kalau hujan enggak ya? Kalau hujan enggak. Kalau pas waktu kering aja kita air gitu ya? Betul sekali. Oh, ini bang pakannya teman-teman 1.400 meter ya Mas ya? Iya. 1.400 meter persegi di samping kandang. Nah itu kandangnya Mas Haidar di situ. Nah ini dekat sekali. Nah ini bang pakannya. Nah itu kandangnya. Nah dekat. Nah itu pisang itu juga Mas? Iya. Lahannya juga lahan saya. Pisang itu. Juga itu. Itu di bawahnya juga ada odot sama yang. Kalau odot nggak ada, cuma ada kaliandra sama indigo vera. Oh kaliandranya di sana. Iya. Oh nah itu juga bang pakannya Mas Haidar teman-teman. Jadi dekat sekali dengan kandangannya. Tinggal melangkah saja. Jadi 5 langkah dari kandang sudah ketemu bang pakan. Iya betul. Nah Kak, itu Mas kasihkan tips ke peternak tentang pakan ini Mas. Seperti apa Mas dari? Kalau saya kembali karena domba dan kambing itu bagian dari bisnis ya teman sekalian ya. Kita mengelola bisnis makhluk hidup, maka pakannya juga harus dihitung seperti itu. Jangan sampai karena punya terlalu banyak uang ya sehingga tidak dihitung. Harus dihitung teman sekalian. Mana yang harus gampangnya kayak gini, kita mengeluarkan uang sesedikit mungkin begitu ya. Rumus cash flow kan mengeluarkan uang sesedikit mungkin, terus kemudian dari uang sedikit itu kita rubah menjadi pakan yang kualitas seperti itu, yang cukup untuk nutrisi domba dan kambing. Apa itu? Ya silakan dicoba, mulai dari hijauan, mulai dari konsentrat, mulai dari apapun itu. Nah silakan dicoba. Oh seperti itu. Itu tips dari Mas Haidar. Jadi keluar uang itu jangan banyak-banyak, tapi masuknya yang banyak gitu ya Mas? Iya harus. Jadi semakin cepat uang masuk. Jadi rumus cash flow itu yang saya pelajari itu uang masuk itu secepat-cepatnya, sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, tapi uang keluar itu sesedikit mungkin dan selambat-lambatnya. Wah, ini saya juga mau kayak gini. Masa saya besok jadi gitu, nggak pernah keluar uang tapi uangnya masuk sendiri kayak ini. Saya bikin YouTube kayak gini, Mas. Uangnya ini masuk terus ini, Mas. Ini nanti jadi AdSense ini, Mas. Nah, itu sedikit tips dari Mas Haidar. Tapi kita kembali lagi ke yang itu tadi, Mas. Odot sedikit aja. Oh iya. Nah, ini kalau cara menanam odotnya seperti apa, Mas? Ditidurkan atau berdiri, Mas? Saya waktu itu nggak ikut nanam sih, cuman kebanyakan saya lihat ya tinggal ditanam gitu. Ditanam aja ya? Oh, tinggal dicolok-colok gini sudah bisa gitu. Ini juga nggak ada jaraknya kayaknya Mas di sini. Nggak teratur ya kayaknya di sini ya. Nggak teratur. Pokoknya ditanam gitu aja ya. Nggak boleh ada lahan kosong gitu. Iya, pokoknya ada kosong ditanami lagi, kosong ditanami lagi. Tapi terlihat subur sekali, Mas. Ini mungkin karena juga di daerah pegunungan itu gunungnya juga kelihatan lah itu.
Iya, Nah. ini daerah dekat Kasembon. Ini dekat dengan Kasembon. Jadi kandangan itu perbatasan Kediri dengan Malang ya Mas ya. Iya. Jadi di sini juga hawanya dingin, tapi kebetulan ini tadi pas waktu panas habis Iya, hujan habis terus hujan. panas. Nah, terima kasih Mas Haidar sudah diizinkan Iya. mereview bang pakannya ini Mas. Iya, sama-sama Mas. Gitu dulu teman-teman Domba Bagus. Sedikit tips di bang pakannya Mas Haidar ini di sebelah kandangnya agar memudahkan Mas Haidar ketika mengasih pakan untuk kambing dombanya. Nah, bagi teman-teman yang mau tanya-tanya silahkan ditulis di kolom komentar. Dan bagi kalian yang baru nonton video Domba Bagus, subscribe sekarang juga karena subscribe itu gratis. Oke.